Apalagi seorang ibu yang udah punya 3 anak, bisa-bisanya dia nyelingkuhin suaminya, terus bilang katanya capek dihamilin. Berarti lu nggak sayang sama anak lu menyesal untuk menikah. Fenomena perselingkuhan yang menyeret nama Jule kembali jadi sorotan publik setelah seorang netizen yang berbakti dengan akun @faipiauli yang membahasnya secara mendalam. Ia menyoroti bagaimana seorang wanita bisa meninggalkan suami ideal demi pria lain yang dinilai tidak sebanding secara penampilan. Menurutnya, laki-laki umumnya tergoda secara visual, sedangkan perempuan cenderung mencari kenyamanan, kemapanan, dan perasaan dimanjakan. Namun, daya tarik terhadap hal yang terlarang seringkali justru menciptakan sensasi baru yang membuat seseorang berani mengorbankan hubungan sah. Netizen yang berbakti itu menegaskan, meski perselingkuhan bisa muncul karena kebosanan dan ujian dalam rumah tangga, tidak ada alasan yang bisa membenarkannya. Ia menyerukan agar siapapun yang sudah tidak nyaman dalam pernikahan memilih jalan berpisah baik-baik daripada menghancurkan hati pasangan dan anak-anak. Netizen yang budiman ramai menyoroti pesan tersebut, terutama karena kasus Jule dianggap mencerminkan sisi gelap cinta yang dibalut ego dan nafsu. Hai, saya kan suka live ya. Dalam komentar yang masuk nih, salah satunya kemarin itu nanyain, Bun ngikutin kasusnya Jule nggak sama Daehyun gitu. Tanya, ya Bun kenapa ya kok bisa gitu, dia sudah memiliki dream husband. Banyak sekali bahkan wanita-wanita Indonesia yang bercita-cita menikahi opa-opa Korea. Kenapa dia memilih untuk berselingkuh? Mending kalau selingkuhannya itu lebih tampan. Dia tidak bahkan sama sekali. Tanyalah kepada saya alasannya kenapa ya. Saya nggak tahu dong, saya kan bukan pelakunya gitu. Tapi mungkin saya bisa memberikan sedikit gambaran kali ya, karena kita sesama perempuan. Yang membedakan laki-laki dan perempuan itu adalah, kalau laki-laki itu mostly, saya nggak mau mengeneralisasi ya, kebanyakan laki-laki itu kan tidak bisa tuh menahan pandangannya, apalagi kalau ngelihat cewek seksi, cantik gitu ya, bening, pasti aja ada keinginan gitu untuk bisa memiliki si perempuan itu. Terparah ada sampai ingin bungkus tuh si perempuan gitu ya. Berbeda dengan perempuan, makanya banyak sekali perempuan itu yang lebih mengutamakan kenyamanan atau kemapanan. Banyak kok perempuan cantik ya, perempuan cantik yang menikahi laki-laki yang biasa aja asal dia punya dompet yang tebal, atau perempuan cantik yang menikahi laki-laki yang bahkan mungkin kalau misalkan ya nggak sebabat lah sama kecantikannya, tapi dia bisa memberikan kenyamanan gitu sama perempuannya, merasa diperlakukan seperti diratukan. Nah itu kan banyaklah alasan. Tapi perempuan yang memang senang sekali melihat visual dari pasangannya, visualisasinya harus terpuaskan, melihat cowok-cowok ganteng gitu. Kayak saya senang banget lihat Kim Taehyung, kayak seger banget nih mata gitu kan. Alasan kenapa mungkin I don't know ya, dia nyelingkuhi suaminya dan lebih memilih si laki-laki itu, mungkin dia mendapatkan warna baru dalam hasratnya, dalam gairahnya, dalam kehidupannya bersama si laki-laki ini gitu, dibanding suaminya yang mungkin dia sudah tahu semuanya lah tentang suami. Yang namanya juga udah suami istri, pasti semua hal itu sudah transparan gitu kan. Terus lagi godaan untuk para pasangan, mau suami mau istri, pasangan halalnya sudah tidak lagi semenarik dulu saat dia belum halal, saat mereka belum halal. Tidak dengan kita melihat orang lain yang bukan pasangan kita, yang bukan muhrimnya kita, mahramnya kita, bukan pasangan halal kita, itu jauh lebih menarik meskipun secara fisik tidak sama sekali gitu dibandingkan dengan pasangan kita. Tapi karena bukan pasangan halal kita, sudah bisa dipastikan dia akan jauh lebih menarik, jauh lebih menantang, jauh lebih mempesona, jauh lebih menggairahkan. Itu sebabnya banyak sekali pelaku perselingkuhan yang selingkuhannya bahkan tidak sebabat, tidak sejajar dengan pasangannya adalah yaitu, kalau sudah halal, mau semenarik apapun, pasangan kita tidak akan semenarik dulu lagi. Tapi tanpa kita sadari,
kita pasangan halal suami kita, begitu juga suami kita adalah pasangan halal, paham ya? Tapi untuk laki-laki di luar sana, untuk perempuan di luar sana, kita semenarik apa untuk mereka? Kan kita bukan pasangan halal mereka. Bagaimana dia menjaga marwahnya sebagai istri, bagaimana dia menjaga kesetiaan sebagai suami, hampir semua pasangan akan mendapatkan ujian itu. Yang membedakan adalah dia menikmatinya, atau dia menjalankannya, atau dia mengabaikannya, dan percaya ini hanyalah semata ujian untuk menaikkan derajat kita sebagai umat. Tapi tidak ada pembenaran, mau alasan apapun atas perselingkuhan. Kalau kalian memang sudah tidak nyaman dengan pasangan sah kalian, dengan pasangan legal kalian, jangan berselingkuh. Lebih baik sudahi saja. Kalau kalian memang tidak bisa memperbaiki hubungan itu, jangan sampai kita menyakiti pasangan kita dan anak-anak kita. Itu aja sih ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Please, kalian lihat ini, nggak ada yang nggak capek dalam mengurus anak, tapi rasa capek itu hilang saat melihat mereka senyum bahagia. Ini kata-kata yang biasanya tuh dilontarkan oleh seorang ibu. Ya ampun. Please, ini suami kayak gini tuh langka banget ya guys, langka banget. Kamu tuh pernah lihat sendiri kan, kayak jarang banget loh ada suami yang sesayang ini. Maksudnya tuh ngurus anaknya, bener-bener 3 anak dia urus sendiri ya. Dan dia tuh bilang nggak ada yang namanya nggak ada waktu buat anak. Sebenarnya ada tuh. Aduh, dia tuh juga sibuk loh guys, dia juga kerja ya kan, tapi bisa ngurus anaknya loh. Please, ini kok bisa anak-anaknya lebih dekat dengan bapaknya? Gimana menurut kalian? Selama ini gimana? Dikasih terong malah carinya yang pisang busuk. Gimana Jule? Aku punya 3 anak, Doremi, nikah di saat muda, dan aku tahu persis gimana rasanya perempuan tuh dibontengin terus di saat muda, apalagi kondisi keuangannya tidak begitu baik. Tingkat kejenuhan itu beneran ada. Lelah, capek, begadang, dan pasti akan ribut terus dengan pasangan kita. Makanya jangan nikah muda kalau nggak siap ya. Jangan FOMO-FOMOan mau nikah muda, giliran dibuntingin terus, marah, ngambek. Terus kabur, meninggalin anakmu yang 3. Kemudian carilah pisang busuk, ngapain? Toh juga sama-sama panjang, menghasilkan juga. Definisi udah dapat berlian, malah carinya yang silver. Pelajaran buat kita semua, jika ada masalah dengan pasangan, jangan anak-anak jadi korban. Zaman sekarang nikah muda gampang, membesarkan anak sulit. Umur 23 udah dibilang tua, harus cepat-cepat nikah. Tapi gila nikah, hancur, anak ditinggal dan jadi korban. Untung aja dapat suami yang begitu baik, perhatian, setia, dan juga bisa mengurus anak. Coba definisi kamu dapat pasangan yang bajingan, habis anak-anak itu menjadi korban. Apalagi tuh anaknya masih kecil-kecil, keluar dari perutnya, apakah nggak merasa sayang atau kasihan? Dari kasus Daehun dan Jule bisa diambil pelajaran ya teman-teman. Ketika kalian memang nggak siap untuk nikah, ya udah jangan nikah. Kalau misalnya kalian pengen yang kaya, cari yang kaya dari awal. Tapi inilah yang namanya Tuhan itu maha membolak-balikkan rezeki manusia ya, rezeki kita semua ya. Ketika Jule merasa bahwa penghasilan dia lebih baik daripada suaminya, tiba-tiba followersnya berkurang, followers suaminya makin nambah. Di Indonesia ini kalau misalnya ada berita viral dan lu salah, lu bisa hilang dalam sekejap. Apalagi nih ya, ini kasus tentang moral ya, moral seorang perempuan gitu kan. Kadang aku sebagai wanita aku mikir ya, kayak emang kok bisa ya seorang wanita itu selingkuh, kenapa ya? Apa dia nggak mikirin anak gitu kan? Padahal tuh ya, hidupnya seorang perempuan itu adalah anak. Tidak bisa dipungkiri bahwa wanita itu hidup karena anak. Apalagi seorang ibu yang udah punya 3 anak, bisa-bisanya dia nyelingkuhin suaminya, terus bilang katanya capek dihamilin. Berarti lu nggak sayang sama anak lu menyesal untuk menikah, lu menyesal buat punya anak. Kenapa nggak dari awal anjir? Honde Wijen, nek ngomong ki sing genah lho. Hidup lagi capek-capeknya, mata ngantuk, live jam 2 malam. Kok bisa-bisanya kamu komen di live aku kayak gini?
Kak, kamu mirip Jule. Kok iso mirip Jule, ya Allah? Fix ini adiknya Jule. Pak, tangkap, ini saudaranya Jule. Bocah gemblung, saenake tangkap rumah samu aku iki maling apa piye? Rumah samu aku iki koruptor apa piye? Sembarangan tangkap. Rene tak kandhani. Yo iki sing jenenge Mbak Julia Prastini alias Mbak Jule iku. Wonge ayu, putih, raine mulus, ijeh enom kinyis sisan. Bodine tinggi semampe, mbok padakno aku wis tuwa bodine koyo ganjel ban sisan. Nek banding-bandingno iki yo sing genah saumuran ngono lho. Contone aku dibandingno karo Mbak Wulan Guritno misale. Nah, ngono iku yo imbang, padha-padha anakku perawan gede ya, wis arep lulus kuliah. Mbak Wulan Guritno yo anake wis perawan gede. Ya, terus tidakne Mbak Ola Ramlan lah, padha kan anak lanang kan ya wis dewasa. Ngono ku memper. Lho mosok aku lek mbok bandingno karo Mbak Jule, yo ade wong sak anakku kok. Besok meneh nek keliler tengah wengi arep nonton live minimal cuci muka dulu ya, raup. Lho, lobokmu segede jagung-jagung. Ya wis ngono wae.